Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam program Amazing Grace. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal selalu memelihara dan menyertai jemaat sekalian. Hari ini kita akan merenungkan tentang buah roh kebaikan. Apa yang menjadi kategori baik dalam pandangan kita tentang seseorang? Seseorang yang selalu berkata baik, indah, dan manis, sekilas orang itu dinilai sebagai orang yang baik. Namun kebaikan dalam perspektif firman Tuhan bukan sebatas hanya kata-kata yang baik atau hanya sebatas ucapan bibir saja. Kebaikan dapat diterjemahkan sebagai moral yang excellent, unggul, luar biasa. Dan karakter ini adalah karakter dari Allah sendiri. 1 Tawarik 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik karena Dia selalu melimpahkan kasih-Nya selama-lamanya. Tidak pernah berhenti mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Kebaikan Allah yang terbesar Dia nyatakan dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan membebaskan kita dari hukuman maut. Dia melimpahkan kebaikan-Nya kepada kita, orang yang sesungguhnya tidak layak dan tidak pantas untuk menerima kebaikan-Nya. Saat kita menerima kebaikan Tuhan, itu bukan karena kita berbuat sesuatu yang baik, upah dari apa yang kita perbuat, tetapi kita memperoleh kebaikan Tuhan semata memang karena Dia Allah yang baik. Dan Allah yang baik itu terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita, termasuk pemeliharanya kepada kita di masa pandemi ini. Bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, Roh Kudus mendiami hati setiap kita. Tuhan rindu buah roh kebaikan ini boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Buah roh kebaikan ini hanya akan bertumbuh jikalau kita terus tinggal di dalam firman-Nya dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Bercermin pada Allah yang baik, kita juga dipanggil untuk menabur kebaikan dimanapun kita berada. Hidup kita harus menghasilkan buah roh kebaikan, sekalipun kita tidak mendapat imbalan berupa kebaikan dari yang kita lakukan. Saudara, buah anggur yang manis itu tetap manis rasanya karena berasal dari pohon yang baik. Tidak peduli buah anggur itu ada di tangan siapa, rasanya tetap manis. Demikian kita orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Allah mau kita berbuah yang baik, berbuah yang manis. Allah mau kita berbuat baik karena Allah telah terlebih dahulu baik kepada kita. Dan karena Allah terus baik kepada kita. Karena itu, kita pun mau menjadi perpanjangan tangan Allah dalam perbuatan nyata untuk menyatakan kebaikan Allah kepada sesama kita. Janji Tuhan bagi setiap kita yang senantiasa berbuat kebaikan. Amsal 21 ayat 21 dalam terjemahan lain mengatakan, orang yang berusaha berbuat baik, yang mengasihi orang lain, dan yang bermurah hati akan memperoleh hidup, kebenaran, dan kehormatan. Mari bertumbuh di dalam buah roh kebaikan. Sebagai wujud kita terus tinggal di dalam Roh Kudus. Selamat menabur kebaikan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.